mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan darimu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi rabbil alamin, Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga tidak lupa dalam kesibukan sehari-hari mencari nafkah atau berkarya ataupun berkreasi dalam bidang apapun, budaya, politik atau ekonomi. Semoga tidak lupa selalu memperhatikan masalah ukhrawi, yakni tidak melupakan masalah-masalah akhirat. Jadi di samping semoga tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban keseharian seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Di samping itu semoga pula para pemirsa pada khususnya mendapatkan taufik dari Allah, meningkatkan iman, meningkatkan takwa dengan mempelajari apa yang dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan, mensesuaikannya dengan agama dan mengoreksinya, serta segera meninggalkan yang diharamkan oleh Allah atau yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga istiqomah dalam mempertahankan kebaikan, dan bahkan kalau bisa selalu berusaha untuk meningkatkannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk sebagaimana biasa kita bertabaruk dengan hadis daripada Rasulullah atau Ahlul Bait alaihimussalam. Tempo hari pada beberapa majlis yang lalu saya telah membawakan riwayat dari Imam Musa Al-Kazim alaihissalam yang mengatakan, man sarra mu'minan fabillahi bada wa bin nabi sanna wa bina sallas. Nah, yakni siapa yang membuat senang seorang mukmin, maka dia telah memulai menyenangkan, pertama kali malah menyenangkan Allah. Jadi sebelum menyenangkan orang mukmin itu, jadi istilahnya kalau kita menyenangkan orang mukmin, maka yang pertama kali senang adalah Allah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu para imam maksum alaihimussalam atau Ahlul Bait. Nah, hari ini saya akan bawakan riwayat kebalikan daripada riwayat tersebut, yaitu yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, man ahzana mu'minan summa a'tahu ad-dunya lam yakun dzalika kafaratahu wa lam yu'jar alaih. Yang artinya kurang lebih, man ahzana mu'minan, barang siapa membuat orang mukmin bersedih, summa a'tahu ad-dunya, kemudian orang yang membuat sedih ini memberikan kepada yang dibuatnya sedih dunia, yakni memberikan dunia, seluruh dunia dan isinya, lam yakun dzalika kafaratahu, tidaklah yang demikian itu merupakan kafarahnya, dendanya, walam yu'jar alaih, dan ia tidak diberi pahala. Kurang lebih maksudnya, barang siapa yang membuat seorang mukmin bersedih, katakanlah A membuat seorang mukmin B bersedih hatinya, nah maka
dia mendapatkan dosa yang dosanya ini kalau si A memberikan seluruh dunia kepada si B, dosanya itu belum terhapus, yakni belum cukup sebagai denda. Nah, dan sudah tentu karena belum cukup sebagai gantinya daripada ia membuat sedih tersebut, sudah tentu tidak diberi pahala. Saya teringat riwayat yang lain yang mengatakan yang membuat sedih seorang mukmin maka dosanya lebih besar dari merusak Ka'bah. Oleh karena itu para pemirsa yang budiman, membuat sedih seorang mukmin itu merupakan dosa yang sangat besar, yang kalau boleh dikomparasikan dengan riwayat sebelumnya dari Imam Musa alaihissalam yang mengatakan barang siapa membuat senang seorang mukmin maka pertama kali ia telah membuat senang Allah, kemudian yang kedua Rasulullah, dan yang ketiga para imam. Nah, mungkin besarnya dosa membuat sedih seorang mukmin merupakan kebalikan daripada membuat senang seorang mukmin, yakni barang siapa yang membuat sedih seorang mukmin maka dia telah membuat tidak suka Allah. Jadi Allah membuat, berarti ia telah membuat Allah tidak suka dan membuat Rasulullah dan para imam alaihimussalam bersedih. Yani menyedihkan, yani membuat Allah tidak suka dan membuat sedih Rasulullah dan Ahlul Bait alaihimussalam. Nah, kalau kita perhatikan hal seperti itu maka kita akan lihat bahwa dosa membuat sedih seorang mukmin ini adalah dosa yang tidak bisa dianggap enteng, karena Rasulullah mengatakan bahwa seluruh dunia dijadikan kafarah atau denda diberikan kepada mukmin, kepada mukmin yang dibuatnya bersedih tersebut, maka Allah belum ridho kepadanya, yakni kepada pengganggu ini, pembuat sedih ini, dan dosanya belum terhapus, kemudian pahala juga belum diberikan kepada si pengganggu. Di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Sedih, yaitu menurut saya ada beberapa hal. Yang satu adalah sedih, terus kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menghapus dosa tersebut. Sudah tentu dalam memahami hal ini harus dikomparasikan dengan ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan kepada kita, yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa hal-hal tersebut merupakan katakanlah kafarah atau cara daripada cara penghapusan terhadap dosa yang dilakukan dengan membuat sedih. Para pemirsa yang budiman, mungkin ada pertanyaan atau bahkan dianggap sederhana bahwa apapun bentuk sedih membuat kita berdosa. Jawabannya adalah, atau kenyataannya adalah tidak demikian para pemirsa, karena membuat sedih seorang mukmin sudah tentu ada beberapa hal. Jadi ketika dikatakan mukmin, maka itu mukmin yang dibuatnya bersedih ini adalah mukmin. Artinya
mungkin orang itu beriman kepada Allah, akan tetapi pekerjaan-pekerjaannya itu di luar daripada iman. Nah, ketika pekerjaan-pekerjaannya adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kondisi ini, yakni pernyataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, yang mensabdakan bahwa menyakiti atau membuat sedih seorang mukmin itu adalah tidak bisa ditebus dengan memberikan seluruh dunia ini kepadanya, maka kondisi ini barangkali akan terjadi pergeseran, yakni tidak mutlak. Lebih jelasnya adalah ada beberapa kondisi sehingga menyakiti orang mukmin itu tidak benar. Satu dalam kondisi di luar, yakni menyakiti di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di luar maksiat. Jadi kalau seorang mukmin itu dalam keadaan taat kepada Allah, kemudian kita ganggu ia sehingga membuat sedih, di sini barangkali kita akan mendapatkan dosa itu. Yang ketiga, nanti gangguan itu insyaallah kita akan jelaskan juga. Yang kedua, sekalipun dia melakukan maksiat, yakni tidak dalam taat, artinya tidak di luar maksiat, bahkan di dalam maksiat. Nah, tapi kondisi maksiat yang dia lakukan itu tersembunyi, tidak ada orang tahu dan dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian kita bongkar kesunyian ini, artinya rahasianya itu kepada orang lain. Nah, di sini barangkali juga akan mendapatkan dosa tersebut. Sekalipun kemungkinan besar ini lebih condong masuk ke dalam dosa ghaibah sebagaimana sering kita bahas. Nah, kondisi taat atau kondisi maksiat dalam tanda kutip sudah tentu tidak mutlak. Gangguan itu berbagai macam adanya. Jadi ada gangguan yang katakanlah mungkin bertanya sebagian pemirsa atau semua pemirsa menanyakan, misalnya gangguan itu apa definisinya? Gangguan sebenarnya kaya daripada, yakni dalam istilah bahasa Arab, ghaniyun, katakanlah gitu ya, ani ta'rif, yakni kaya daripada pendefinisian, yakni pemahamannya sangat mudah. Jadi pemahaman uruf, pemahaman pada umumnya, yakni manakala bentuknya apa saja, yang jelas bahwa pekerjaan seorang mukmin itu menjadi tidak lancar, yakni menjadi terganggu, apakah dengan kata-kata atau perbuatan atau rongrongan dan seterusnya. Misalnya bisnis dirongrong, politiknya dirongrong, padahal dia dalam keadaan taat, yakni berpolitik dalam keadaan politik yang benar, berekonomi dalam keadaan ekonomi yang benar, berumah tangga dengan rumah tangga yang benar, mengatur anak dengan pengaturan yang benar. Kalau masih muda dia sekolah dengan sekolah yang benar, kuliah dengan kuliah yang benar, berorganisasi organisasi yang benar. Semuanya itu, kalau itu dirongrong atau diganggu dengan kata-kata, dengan tulisan, dengan rongrongan kegiatan, gerakan dan seterusnya, nah ini pada umumnya bisa dikatakan gangguan. Nah, ketika
si polan tersebut terganggu dan bersedih, maka sedih yang seperti inilah yang bisa mendapatkan dosa yang besar tersebut. Salawat, salawat ala Muhammad. Salawat, salawat ala Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama ahlakan nasa al-ajlatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tergesa-gesa hanya dapat mencelakakan manusia. Al-Mahasin jilid pertama halaman 240, hadis ke-697. Para pemirsa yang budiman, nah gangguan sebagaimana telah diisyaratkan tadi secara ringkas, ini merupakan hal yang yakni pekerjaan mengganggu yang seperti tadi merupakan pekerjaan yang dapat diketahui keburukannya oleh setiap manusia. Dia tidak perlu pemikiran, tidak perlu kepada sekolah, yakni mengganggu tersebut, tidak perlu mengetahui bahwa hal itu merupakan gangguan, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Fitrah manusia cukup dijadikan juri dalam hal ini, penilai bahwa hal seperti itu adalah mengganggu dan membuat sedih orang mukmin. Ada lagi hal-hal yang mungkin mengganggu orang mukmin tetapi masih merupakan hak kita, yakni gangguan tersebut tidak menelurkan apa yang dikatakan dosa. Misalnya kita telah memperhatikan kewajiban-kewajiban sosial, lalu kita tidak pernah mengganggu tetangga, dan seterusnya, kita betul-betul dalam taat. Akan tetapi kita menyukai baju umpamanya warna yang tidak disukai satu orang di tetangga kita misalnya, tapi baju tersebut betul-betul baju yang masih umum, misalnya warna putih, kita pakai warna putih terus, sebelah rumah tidak suka, orang mukmin tidak suka, dia tidak berhak untuk tidak suka, dia tidak berhak untuk bersedih karena kita pakai baju putih. Atau misalnya ini yang sering ditakutkan, misalnya seorang mukminah dipinang oleh seorang mukmin, karena takut membuat hatinya sedih, maka menerima. Ini tidak boleh. Jadi menerima atau tidak menerima seorang mukmin, jangan, yakni menerima lamaran misalnya dalam hal ini yang umumnya para muslimat kita takut, yakni takut untuk menolak pinangan. Perlu diketahui bahwa menerima itu merupakan hak yang mutlak dari perempuan atau ayah perempuan. Jadi separuh punya perempuan, separuhnya lagi punya ayah perempuan. Apakah mau menerima pinangan atau tidak? Dan di sini merupakan hak seorang mukminah, yakni separuhnya itu untuk mempertimbangkan baik buruknya bagi dia, maslahat dan tidak maslahatnya. Oleh karena itu, kalau kesimpulan dia menolak, kemudian si mukmin tadi sedih, di sini tidak dosa. Begitu. Kemudian yang poin yang kedua yaitu bagaimana cara menghapus dosa tersebut atau kafarahnya bagaimana. Sudah tentu kafarahnya sebagaimana dianjurkan dalam ayat-ayat atau riwayat-riwayat yang lain, sudah tentu dengan meminta maaf, mencari ridho. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh dalam sejarah sahabat Rasul, sahabat para imam alaihimussalam jami'an, yang memberikan bimbingan kepada kita
dalam masalah mengganggu ini. Jadi kesimpulannya adalah, yakni pendek katanya adalah meminta maaf kemudian meminta ridhonya. Nah, itu merupakan kafarah yang harus kita lakukan untuk menghapus dosa tersebut. Ada anjuran lain, misalnya umpamanya orang tersebut sudah jauh, maka selalu memintakan ampun kepada Allah. Nah, jadi kapan ingat orang itu memintakan ampun? Malah anjuran saya pribadi kepada para pemirsa, setiap doa, jadi jangan di samping tidak melupakan orang tua, janganlah melupakan orang-orang yang punya hak atau yang masih memiliki perhutangan, yakni yang kita berhutang kepadanya, apapun hutang itu, baik kita tahu atau tidak. Jadi misalnya meminta ampun, ampunkanlah saya ya Allah, ampunkanlah kedua orang tua saya, keluarga saya, guru-guru saya, ampunkanlah juga orang-orang yang saya masih berhutang kepadanya. Jangan sampai melupakan yang terakhir ini, karena banyak hal yang kita lakukan yang mungkin lepas dari kontrol kita. Nah, nanti mengganggu kita dalam hisab di akhirat. Oleh karena itu, memohonkan ampun, taufik, selain kepada diri, keluarga dan orang tua dan guru, jangan lupa kepada orang-orang yang masih memiliki tagihan kepada kita. Para pemirsa yang budiman, semoga kita terlepas daripada semua beban kepada makhluk Allah ini, karena beban kepada makhluk itu dari satu sisi lebih berat daripada beban kepada Allah. Sebab beban kita kepada makhluk itu termasuk juga beban kepada Allah, yakni membuat dosa kepada orang mukmin juga membuat dosa kepada Allah. Tapi membuat dosa kepada Allah dari satu sisi hanya kepada Allah. Oleh karena itu istighfarnya, taubatnya lebih ringan yang kedua, yakni tinggal berhenti dari dosanya dan memohon ampun kepada Allah, selesai. Tetapi kalau dosa itu berhubungan dengan orang lain, maka harus meminta ridhonya orang lain tersebut. Oleh karena itu saya wasiatkan kepada diri saya dan para pemirsa untuk berhati-hati tidak membuat dosa sosial, dosa kepada sesama makhluk Allah, yakni sama manusia. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Untuk kajian kita selanjutnya, setelah kita pada pelajaran terakhir tentang strukturalisasi akhlak, pada pelajaran terakhir kita telah membahas antara perang antara daya akal dan daya-daya yang lain. Kemudian kita telah membahas juga derajat yang timbul daripada peperangan tersebut. Ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan supaya lebih jelas manfaat daripada pembahasan daripada mukaddimah struktur akhlak ini. Jadi banyak orang bertanya mengapa saya mengajukan struktur akhlak ini atau strukturalisasi akhlak ini, kenapa tidak akhlak saja? Karena saya mengatakan karena selama ini kita dalam akhlak hanya dianjurkan tidak berbohong, tidak korupsi, tidak maksiat dan seterusnya, atau dianjurkan melakukan taat, ibadah, zikir, pembersihan jiwa, apa sajalah, pembersihan kalbu, zikir, tangisan dan seterusnya, acara zikir bersama, menangis bersama di masjid, dan sudah umum di Indonesia selama ini seperti itu, dan nampak berhasil. Akan tetapi setelah itu sirna lagi. Jadi ketika muncul suatu metodologi, misalnya nangis bersama di masjid, zikir bersama, taubat bersama, menjadi ramai dibicarakan di masyarakat, tapi kemudian hilang. Dan yang datang itu pun mungkin per individunya
setelah beberapa kali mungkin menjadi malas kemudian. Dalam sejarah akhlak yang saya bisa perkirakan di Indonesia selama ini adalah berkisar kepada yang saya katakan tadi itu. Jadi menganjurkan melakukan taat dan mencegah berbuat maksiat atau pelanggaran. Itu semuanya bagus. Saya tidak akan mengatakan hal itu tidak bagus. Akan tetapi karena bentuk bangunan yang diinginkan kita tidak tahu caranya, maka anjuran kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran yang merupakan hal yang paling utama, bahkan dari jihad sebagaimana telah diungkapkan pada riwayat-riwayat yang telah lalu, di sini hasilnya itu kurang memadai, yakni kurang mencapai hasil. Apakah karena memang jenuh kemudian berhenti, atau pengulangan tersebut tidak menancap dalam jiwa kita. Jadi menancapnya, katakanlah begitu, atau menyentuhnya hanya dalam beberapa saat. Oleh karena itu sekalipun agak berat pelajaran ini, kajian ini untuk kalangan umum mungkin berat, tapi saya harap para pemirsa untuk bersabar, artinya istiqomah dalam memperhatikan masalah-masalah ini, karena hasilnya nanti insyaallah akan lebih baik, karena kita berusaha untuk membuat struktur bangunan akhlak. Yani bagaimana cara membangun akhlak. Karena kalau kita tidak tahu diri kita, ruh kita, daya-daya yang ada dalam diri kita, maka sudah tentu kita juga tidak bisa membangun akhlak itu dengan benar. Jadi tahunya hanya jangan bohong, jangan fulan, tapi terletak di mana hal tersebut? Bagaimana cara memerangi keinginan untuk bohong? Bagaimana cara memerangi misalnya hawa nafsu dan seterusnya? Kita tidak mengetahui metodologinya. Oleh karena itu para pemirsa, kalau pelajaran ini kadang-kadang lari ke filsafat, lari ke masalah hari ini, misalnya mungkin dalam beberapa saat yang mendatang yang agak dekat kita mungkin bicara sedikit tentang feminisme dan seterusnya. Ini merupakan kaitan yang sangat erat dengan struktur bangunan akhlak yang diinginkan dalam Islam sudah tentu. Nah, oleh karena itu kalau ibu-ibu misalnya atau bapak-bapak yang mungkin merasa jenuh dengan pelajaran-pelajaran yang sangat mendalam, tolong bersabar. Jadi selain memperhatikan tabarruk kepada ayat dan riwayat sebagaimana disampaikan sebelum pelajaran strukturalisasi akhlak ini, selain memperhatikan hal tersebut, hendaknya juga memperhatikan bangunan akhlak ini, yang dimana sudah tentu kita masih dalam mukaddimah. Jadi mungkin dari sekarang ini mungkin sampai 10-20 pertemuan lagi mukaddimah daripada pembangunan akhlak ini bisa selesai. Oleh karena itu para pemirsa yang budiman, dalam pelajaran yang telah lalu kita telah menyampaikan apa yang disebut dengan peperangan antara empat daya dan derajat daripada manusia, di mana pada pelajaran yang telah lalu itu kita membagi secara global kepada 5 kelompok, yakni yang selalu menang, yakni menang mutlak, banyak menangnya, dan 50-50, kemudian banyak kalahnya dan kalah mutlak. Nah, di sini ada beberapa catatan yang akan disampaikan insyaallah. Mungkin di pertemuan setelah ini karena waktu sudah tidak mengizinkan, saya rasa karena kita akan masuk ke dalam hal yang lebih
lebih luas, maka tidak cukup disampaikan pada menit-menit terakhir ini. Oleh karena itu saya akhiri sampai di sini. Semoga Allah selalu menyertai kita, meridhai kita, memaafkan kita, dan memberikan taufik kepada kita supaya iman dan takwa kita selalu meningkat. Dan sudah tentu semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita supaya mampu membentuk bangunan akhlak, tahu cara membangun akhlak dan membimbing kita untuk membangunnya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi thahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhanku, kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan darimu. Oh Tuhanku, kau pimpin